Guys, kalian pernah gak sih ngeliat orang yang udah jelas-jelas ditolak tapi masih maksa balik? Kayak gak bisa move on. Nah, itu literally Belanda setelah Indonesia merdeka tahun 1945. Indonesia udah proklamasi kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Belanda malah datang lagi. Kayak sebentar, itu masih punya gue. Padahal Indonesia udah declare mereka ke seluruh dunia. Dan yang bikin situasinya makin panas, Belanda nggak cuma datang biasa. Mereka datang bareng NICA yang dibantu sekutu setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Oke, halo semuanya. Sebelum makin jauh, kenalin dulu. Aku Aurel. Aku Alicia. Dan aku Nicole. Welcome back to our podcast, Spill and Skill. Gosip juga bisa bikin pintar. Dan hari ini kita bakal bahas perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Fokus kita ada dua, respon dalam negeri dari Sulawesi Selatan dan respon luar negeri dari Mesir. Dan pembahasannya itu bakalan runtut banget karena ternyata semua peristiwa ini nyambung satu sama lain. Oke, jadi setelah Indonesia merdeka, situasi negara tuh sebenarnya belum aman sama sekali. Karena Belanda nganggap Indonesia masih wilayah jajahan mereka, jadi mereka datang lagi buat ambil alih pemerintahan. Makanya mulai muncul konflik di berbagai daerah Indonesia. Biasanya kalau ngomongin perjuangan mempertahankan kemerdekaan, orang langsung mikir Surabaya atau Bandung. Padahal Sulawesi Selatan juga mengalami konflik besar. Nah, Sulawesi resmi jadi bagian Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 1945. Tapi gak lama setelah itu, Belanda mulai masuk lagi ke wilayah Sulawesi Selatan. Belanda mengirim pasukan khusus bernama Depo Speciale Truppen atau DSD yang dipimpin Raymond Westerling sekitar tahun 1946 sampai 1947. Dan jujur ya, nama Westerling ini tuh emang terkenal banget di sejarah Indonesia karena operasinya itu militernya sangat keras banget. Belanda waktu itu juga bilang kalau operasi ini dilakukan buat ngejaga keamanan dan memberantas pemberontakan. Tapi kenyataannya banyak rakyat sipil jadi korban. Banyak masyarakat ditangkap, diinterogasi, bahkan dihukum tanpa pengadilan karena dicurigai mendukung Republik Indonesia. Yang bikin sedih, banyak korban sebenarnya rakyat biasa. Dan itu jadi salah satu bukti sejarah kalau Belanda memang masih berusaha menguasai Indonesia walaupun Indonesia sudah merdeka. Operasi Westerling ini terjadi di berbagai daerah Sulawesi Selatan seperti Makassar dan Goa. Tapi menurut aku yang menarik dari peristiwa ini adalah rakyat Sulawesi tetap melawan walaupun mereka itu punya keterbatasan senjata dan kekuatan militer. Iya, mereka tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan itu nunjukin kalau nasionalisme rakyat Indonesia waktu itu kuat banget. Karena buat mereka Indonesia udah merdeka, jadi nggak ada alasan buat dijajah lagi dong. Nah ini menarik sih karena Mesir itu menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dukungan Mesir dipengaruhi beberapa hal, salah satunya solidaritas sesama negara mayoritas Muslim. Selain itu juga karena semangat anti-kolonialisme yang waktu itu lagi berkembang di berbagai negara. Dan ternyata mahasiswa Indonesia itu di Universitas Al-Azhar punya peran penting banget. Karena setelah Mesir mendukung Indonesia, negara-negara Arab lain mulai ikut memberikan dukungan juga. Jadi posisi Indonesia di dunia internasional makin kuat. Sedangkan posisi Belanda makin tertekan karena makin banyak negara yang mendukung Indonesia. Kalau dilihat hubungan antar peristiwanya tuh jelas banget. Konflik Indonesia dan Belanda menyebabkan munculnya perlawanan rakyat di daerah seperti Sulawesi Selatan. Lalu perjuangan rakyat Indonesia menarik perhatian dunia internasional. Dan akhirnya Mesir memberikan dukungan diplomatik dan pengakuan resmi pada Indonesia. Jadi semuanya saling berkaitan deh. Kalau gak ada perjuangan rakyat Indonesia, mungkin dunia internasional juga gak akan terlalu memperhatikan Indonesia. Sebaliknya, tanpa dukungan internasional, perjuangan Indonesia juga bakal lebih sulit karena Belanda punya pengaruh besar pada waktu itu. Selain itu, kita juga belajar kalau hubungan internasional itu penting banget dalam mempertahankan suatu negara. Karena ternyata perjuangan Indonesia waktu itu nggak cuma bergantung kepada perang fisik, tapi juga dukungan diplomasi dari negara lain. Menurut aku, yang menarik dari kasus Sulawesi Selatan ini adalah bagaimana tindakan Belanda justru membuat rakyat makin mendukung RI.
Iya, karena semakin keras tindakan Westerling, semakin besar juga rasa nasionalisme masyarakat. Bahkan banyak masyarakat yang awalnya mungkin biasa saja, akhirnya ikut membantu perjuangan karena melihat kekerasan yang terjadi. Terus kalau ngomongin bukti sejarah, operasi Westerling ini juga banyak dicatat dalam sumber sejarah Indonesia maupun Belanda. Dan sampai sekarang peristiwa itu masih dikenang sebagai salah satu konflik besar pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Makanya, peristiwa ini penting dipelajari supaya kita ngerti kalau perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu bukan sesuatu yang sederhana. Karena rakyat di berbagai daerah benar-benar mengalami dampak langsung dari konflik dengan Belanda. Dan yang bikin perjuangan Indonesia kuat waktu itu adalah karena rakyat dan pemerintah sama-sama bergerak. Iya, rakyat melakukan perlawanan di dalam negeri, sementara pemerintah melakukan diplomasi ke luar negeri. Jadi perjuangan Indonesia itu berjalan di dua sisi sekaligus. Makanya waktu Mesir akhirnya mengakui Indonesia tahun 1947, itu jadi pencapaian besar banget buat diplomasi Indonesia. Karena pengakuan itu membuktikan kalau Indonesia mulai diterima sebagai negara merdeka di mata dunia. Dan yang sering gak terlalu dibahas, setelah operasi Westerling berlangsung, banyak masyarakat Sulawesi Selatan mulai kehilangan rasa percaya terhadap Belanda. Iya, karena tindakan tentara Belanda waktu itu dianggap terlalu berlebihan dan membuat kondisi masyarakat makin tidak aman. Bahkan beberapa daerah jadi sepi karena masyarakat takut keluar rumah atau berkumpul. Selain itu, banyak juga keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akibat operasi tersebut. Situasi ini akhirnya membuat dukungan rakyat terhadap Republik Indonesia semakin kuat. Karena masyarakat mulai melihat kalau Belanda benar-benar ingin mengambil kembali kekuasaan Indonesia. Dan dari situ juga perjuangan rakyat bukan cuma soal melawan secara fisik, tetapi juga mempertahankan identitas Indonesia sebagai negara yang merdeka. Makanya walaupun kondisi Sulawesi Selatan waktu itu penuh tekanan, semangat masyarakat buat mendukung Republik Indonesia tetap ada. Peristiwa di Sulawesi Selatan juga memperlihatkan kalau dampak konflik Indonesia dan Belanda dirasakan langsung oleh masyarakat biasa, bukan cuma tentara atau pemerintah. Menurut kalian lebih penting perjuangan dalam negeri atau dukungan luar negeri? Kalau menurut kami, perjuangan dalam negeri lebih berperan karena rakyat Indonesia yang langsung mempertahankan kemerdekaan di lapangan. Contohnya, rakyat Sulawesi Selatan yang tetap melawan walaupun persenjataan mereka itu terbatas. Tapi menurut aku, dukungan luar negeri juga penting banget karena pengakuan Mesir membantu Indonesia mendapatkan pengakuan internasional. Menurut kami, sejarah ini penting dipelajari supaya kita lebih menghargai perjuangan para pahlawan. Karena kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya sesuatu yang didapatkan dengan mudah. Kemerdekaan dipertahankan lewat perjuangan rakyat, pengorbanan, dan diplomasi. Dan sampai sekarang kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga persatuan Indonesia. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk pembahasan podcast kita pada hari ini. Semoga pembahasan tadi bisa membantu memahami perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari dalam negeri maupun luar negeri. Terima kasih sudah mendengar podcast Spill and Skill. Gosip juga bisa bikin pintar. Bye!